Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, good morning everybody. Good morning. I feel good. Feel happy. Okay, are you feeling sad? Can you speak? I feel hungry. Feeling thirsty. Haus. Oh, feeling lonely. Okay, before we begin our lecture, let's start with a brief phrase. Oke, kita ngobrol lagi ya. Kita lanjutkan materi kita. Sebelumnya sekalian kita tunjukkan sekalian aja. Oke, what is the last material we discussed in the previous meeting? Materi yang kita bahas di pertemuan kemarin. Ada yang ingat rupanya? Depannya itu adalah V atau V. Ingat kemarin kita bahas apa? Nah, kemarin kita bahas verb ya. Verb itu apa sih kata? Kata kerja verb itu? Oke, mencuci ya. Kemarin juga ada regular dan masih ingat kalau regular verb itu contohnya apa? Kata kerja yang berapa? Contohnya apa? Satu. Regular verb. Ayo regular. Ketemu verb satu regular. Bebas regular verb boleh dipilih ya. Silakan. Yo regular verb. Ketemu. Karena materi ini kan materinya ada selalu regular dan di depannya ya. Jadi otomatis saya pakai aktif dulu sebelumnya. Regular verb ketemu. Ya, apa? Biasanya depan dulu kok belakang. Apa nih? Ya, regular verb. Oh, jelasnya itu. Ya enggak, example. What is the example? Ada examples. Ketemu? Set ya, bisa dan sebagainya. Terus kalau irregular verb tidak beraturan. Si, oke ya. Ada lagi? Oke, nah ya, jadi itu ya. Nah, sekarang kita akan juga kayak verb. Sekilas udaranya sama adanya ya. Tetapi ini cukup berbeda. Verb ini what is verb? Karena verb kata kerja. Kalau verb kata itu kata keterangan. Ada pernah mendengar kata keterangan itu contohnya apa? Jenisnya atau contohnya? Tahu? Atau kata keterangan. Nah, tentang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sebenarnya sama ya. Kata keterangan atau bisa dicontoh? What is the example? Udah dong kalian ini kalau langsung jadi dulu. Ya bisa, apalagi yang secara umum aja, sesimpel aja. Kata keterangan. What? Kata keterangan. Kan ada kata keterangan itu jenisnya banyak. Ada sisi yang bisa ekor. Nanti akan ketemu. Ada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, dan sebagainya. Ketemu? Ya, apa? Saya kasih dulu.
sempat nanti mungkin kita singgung kalau sempat kita singgung ya untuk frekuensi yang ini biasanya beliau dekat dengan Texas ya, tapi secara umum kita akan fokus ke keterangan tempat dan cara. Nah, untuk kenapa dan dasarnya kan gini, dalam sebuah kalimat ini itu subjek dan predikat cukup ya. Intinya subjek dan predikat itu sudah cukup. Kalimat itu apakah perlu dikasih objek, subjek, predikat, objek, opsional? Kalau itu tidak ada masalah. Karena nggak semua kata bisa dikasih objek. Misal katakanlah saya makan, ketika misal kita mau kasih objek dan kita bisa tambahkan objek dan sesuatu yang dikenal. Katakan misal bisa di English I eat an apple for example ya, the students to a test dan sebagainya ya. Jadi bisa dikasih objek, tetapi nggak semua kata kerja bisa disebut objek. Objek itu biasanya kita bisa tanyakan dengan apa, belajar apa, makan apa, minum apa, untuk apa, misalnya mengerjakan apa dan sebagainya. Tapi ada kata kerja dan beberapa kata kerja kita nggak bisa sebutkan objek. Kayak misal gini, tidur apa? Tidur siang. Siang itu kan bukan objek. Objek itu jadinya benda. Kalau nggak benda mati benda hidup. Karena ketika saya tanya misal tidur apa? Tidur siang enggak? Siang itu bukan objek. Itu berkata apa? Misal saya berlari apa? Itu juga bukan objek. Tapi dia menunjukkan ukuran size ya, kata sifat. Terus misal tidurnya itu juga bukan objek, tetapi dia bicara dengan cara yang benar. Misalnya apa ya? Anteng itu seperti itu. Jadi misalkan kalimat itu subjek predikat sah, subjek predikat objek juga boleh. Terus kalau kita lebih konkret subjek predikat objek keterangan itu juga oke. Ya ada kata keterangan. Terus kalau bisa kalimat tersebut subjek predikat langsung kata keterangan itu tidak apa-apa. Misal saya makan, I study, misal I study English, SPOK I study English in the classroom. Terus di sini I study in the classroom. Terus sebenarnya tidak masalah. Karena ada subjek, ada alias predikat itu sudah cukup. Nah, kita ke keterangan waktu dulu ya. Sebenarnya kita ke keterangan waktu. Namanya juga keterangan waktu. Berarti menentukan kira-kira contohnya apa? Yang menunjukkan waktu. Apa saja? Kira-kira contoh. Oke, tomorrow bisa. Kalau kemarin, kalau besok lusa. Besok lusa. Maksud gimana sih? Ya, menunjukkan keterangan waktu besok tomorrow. Besok lusa, tadi sesuai. Dia akan tomorrow. Kalau kemarin yesterday, kalau kemarin lusa. The day before yesterday. Berarti apa? Intinya menunjukkan waktu. Entah itu today, tomorrow, kelas itu kayak sesuatu yang apa? Karena masuk kelas month, kelas year, kelas Friday, kelas weekend dan sebagainya. Atau ditambahkan kata aku. Kalau masuk waktu lalu ya, misal minggu lalu kelas ini. Terus kita bisa juga pakai itu. Kalau pakai kelas-kelasnya yang di depan, nanti dihitung waktu. Tapi kalau kita pakai itu yang di belakang, misal week ago, seminggu yang lalu, itu disebut 2 hari yang lalu, ini disebut 3 hari yang lalu. 1 month ago, sebulan yang lalu ya, sebut akan jadi beda. Terus ya seperti next apa ya, belum terjadi masih ada next week, next month, next year, dan sebagainya. Atau penggunaan add on diikuti hari, atau misal nama hari, name of the days, month, bulan, tahun, terus waktu atau jam yang biasanya identik dengan misalnya tidak pasti morning. Ini bisa pakai kata berapa lama, berapa jam berapa, IFTM. Itu kalau terus para Indonesia, tidak selalu kita harus pakai hingga akhir, tidak selalu meskipun pakai IM. Kalau misalnya kita ingin menunjukkan malam, biasanya pakai IM, nanti tidak usah pakai midnight. Memang bukan biasanya IFTM. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dia jam itu dia maksimal jam 12 ya, tidak bisa dibawa kosong-kosong. Terus in the morning, in the afternoon, in the evening, ya, in the midnight, or in the afternoon dan sebagainya. Yang menunjukkan waktu. Nah, keterangan waktu posisi atau letaknya di mana? Nah, keterangan waktu biasanya
every day subjek dan kita keterangan waktu. I study every Tuesday. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari Selasa. We study English every Tuesday. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari Selasa dan Tuesday. Jadi intinya keterangan kita ini adalah setelah belajar dan setelah pendidikan. Nah, terus bisa ya. Nah, kalau keterangan frekuensi, bentar ya. Nah, kalau ada keterangan frekuensi, kata keterangan frekuensi letaknya agak sedikit berbeda ya. Jadi misalnya, ini kita misalnya kita ambil satu familiar aja yang dipakai ya. What is always selalu usually biasanya. Kalau often sering, kalau sometimes kadang-kadang seldom, jarang, kalau never nggak pernah ya. Nah, jadi dalam meletakkan kata keterangan frekuensi maka dia harus diletakkan sebelum verb ya. Maka subjek keterangan frekuensi lalu baru diikuti verb ya. Satu pertama, misal I always love you, I love you always. Always I love you. Baik, kita subjek di depan ya. Nah, I always love you. I always miss you. I always feel for you. Aku kan selalu menunggu. I always be here. Aku kan selalu di sini. Nah, misalnya I usually go to school. Nah, I never reach junk food. Gak pernah makan makanan cepat saji. I seldom drink coffee. Aku jarang baca novel. I sometimes drink coffee ya. Aku kadang-kadang minum kopi. Jadi selalu diletakkan sebelum verb ya. Subjek frekuensi dari verbnya. Nanti dia diikuti verbnya yang sesuai ya. Nanti kembali ke yang kemarin ya. Coba kita sebelum verb ya. Intinya satu verb harus sinkron ya. Terus bisa kita mau tambahkan keterangan yang lain boleh nggak boleh. Jadi dalam sebuah kalimat atau sebuah keterangan nggak masalah ya. Misal I usually go to school every day. Nah, di sini boleh subjek itu frekuensi, baru nanti kita keterangan kamu boleh asalkan letaknya pas, ya. Jangan terus keterangan kamu kalau yang letakkan di depan, tapi dia diletakkan sesuai yang letaknya seperti apa. Misal, I sometimes eat fast food on the weekend. Aku kadang-kadang makan makanan cepat saji di akhir minggu. Nah, di sini boleh. Jadi frekuensi efek of time dia jajan boleh. Ya, terus I never play tennis in the hall on Sunday. Ya, karena main tenis di hall on Sunday. Ya, seperti itu. Ya, jadi letaknya seperti itu. Terus kita sini. Kalau misal dia ada periode waktu tertentu ya, bisa katakanlah gini, harian, mingguan, bulanan atau tahunan ya, maka dia letaknya seperti ini ya. Jadi misal subjek verb diikuti waktu tertentu, atau misal boleh juga subjek verb objek dan waktu tertentu ya. Jadi harian, itu mingguan ya, nanti bulanan, annually atau yearly tahunan. Jadi kalau annual event maka maksudnya event tahunan. Misal dalam menuliskan orang kalimatnya dalam apa saja, misal I pay a rent monthly, aku bayar sewa atau aku bayar ya itu bisa sewa sih ya, bulanan misal di paket bulanan, bayar kosan bulanan. Nah, terus I sleep weekly, aku berenangnya mingguan. Kalau setiap Sabtu itu mesti renang. Misal I play again ini, misal bayinya tiap hari kan kesenangan, kesenangannya apa ya? Baik. Oh enggak, ini biasanya kan banyak kabar ya. Kenapa? Apa mengambil air itu kenapa? Suka ini? Kalau dan lain juga, orang nggak mungkin nggak satu air itu masih susah ya. Betul kan rasakan tugas-tugas yang menyenangkan? Oh benar, nggak mungkin orang ibaratnya apa nyasar ke air itu tidak ada. Biasanya kalau orang presiden itu senang ada seperti ada senang otak atik itu tidak jadi ya. Suka bukan tapi nggak bisa pasang. Nah, terus kalau misal ya kita mau menambahkan misal berapa
3 kali ke atas kalau pakai angka biasa 3 times, 4 times, 5 times dan sebagainya. Nah, terus letaknya di mana? Sama, boleh diletakkan setelah form atau boleh diletakkan setelah objek. Oke ya, misal I think about twice a day. Saya mandi 2 kali sehari. How many times do you take a bath? Mandi berapa kali sehari? 3. Oh 3. Yang sekali satu. 2 kali seminggu. Enggak. Sekali sehari. Kalau makan biasanya sehari berapa kali? 3. Ada sekali kasih diet enggak ya? Coba ya. 2 kali, 4 kali, atau 5 kali terus misal aktif tenis basmi, how many times do you play game? Berapa kali kalian main game? Every day, 3 times a day, atau just on the weekend? Oh, setiap hari ya. Do you have a job competition? Game kompetisi? Oh enggak. Bisa. I believe that di sini kita bisa jadi obat 3 kali sehari. Untuk tidak konsen jual semat. Tapi ke konsen musik sekali di sini ada yang do you like music? How many times do you usually go to the Biasa concert? project. Ada juga apa yang musik dong? Ya, ini break. Rugi banyak sama break. Oh, coba break. Ya, yang basic itu Bu. Ya. Asyik tahu-tahu kamu. Bisa bidang yang bahasa ya. Kumpul di relasi setahun sekali. Nah, ini kalau kalian kan baru-baru proses apa sih kalau realitas jalanin aja nanti udah next udah paham lagi. Nanti relasi cuma pacaran. Dan gerakan jalan lagi. Jadi seperti itu ya. Berapa kali dalam bentuk kalian sama ini ya. Letaknya yang penting letakkan di belakangnya atau banyakan. Belakang itu diletakkan di paling belakangnya. Pokoknya kalau setelah objek. Terus bisa ada kata every ya every itu ada sekian ya. Maka kalau letaknya every dia sama kayak tadi diletakkan di belakang. Kalau nggak setelah objek setelah objek. Itu berarti kata-kata kamu itu pasti diletakkan. Terus kalau nggak setelah objek. Ayo fixin ke every yang selalu ngatur aku hilang. Ya. Pernah tadi di kelas? Besok pagi. Iya ya, jadi every selalu diletakkan di belakang ya. Every day setiap hari, every week setiap minggu, every month, every year. Atau mau spesifikasi hari ya, every Sunday, every Monday, every Friday, every ya. Kalian bisa spesifikkan hari atau bisa bilang setiap bulan apa, setiap waktu apa. Nah, terus maka dia selalu diletakkan di belakangnya. I study English every day. We go to the campus every day. We have breakfast every morning. Misalnya kalau kita morning, every afternoon boleh. Atau misal I do a test every year misalnya. I join the competition every year misalnya. Oh, setiap tahun itu lomba misalnya. Jadi pertanyaan. Pokoknya untuk subjek kita itu gampang. Bisa kita katakan kalau subjeknya kita ada kita pakai yang itu aja di sini. Terus kita ke sini.
Kalau
Restoran ya. Ada di sini Bu. Ada customer. Terus ada menu ya. Drinks ya. Ada spicy dessert dan sebagainya ya. Dessert itu kayak makanan itu kayak es gitu. Ya, manis dessert. Oke, restoran. Oke ya, ada mortgage, money, financial activities, deposit, nabung, withdrawal cash, penarikan tunai, transfer, export, financial advice, ya, ada customer, ATM, security, nah, seperti itu ya. Ada watch movie, large screen, ya, ada sound, rooms, ya, several rooms, ya, terus tiket, seats, terus ada drug, jadi ruangannya nanti gelap, film, murah, terus atmosfernya biasanya sebelum tenang, ada restoran, ada drinks, ya, entertainment, ada cinema, movie, cinema itu bioskop, cinema, ya, nah. Bisa sih ya. Ada meals ya, exercise, fitness, aerobics, energy ya. Oke, gym, fitness center ya. Oke, leisure, ada kumpul pohon, ada playground, ada danau kecil, les berjalan ya. Terus biasanya bisa beli pets ya, lapangan taman Fotokopi. Badan itu. iya, pos office, tempat training, jadi kirim surat layanan, pengantaran barang, ya, surat dokumen, paket sebelum ada yang sekarang ini, atau pos apa terus ya kirim surat, kirim uang, besok kirim barang, seperti itu kan. Terus di sini ada beli perangko bisa lebih murah bukan ya? Perangko beli materai itu lebih murah di kantor pos. Terus ada parcel dokumen ya, post office. Kalau Pak Bos kan postman ya. Ada middleman ya. Large building, different stores, ada catering one place. Terus ada clothes, food and electronics, ada restoran, cafe, entertainment, cinemas, ya. Shopping mall atau mall di sini ada yang dua makan dua ada ini nggak ada itu nonton film di situ terus di sini stasiun ya train station di sini ada train ada basement cash barang-barang ya terus ya ada referensi online belajar itu kayak beberapa kali sudah terjadi baca sekian dari sini mana ini yang bagus pelabuhan English atau ya. Nah di sini dekat laut ada ship itu kapal ya. Kalau ferry itu lebih darat ya. Ship itu kayak kapal biasa. Bahkan ferry itu lebih besar, lebih lebar. Terus ada di sini travel to other island, kayak tas pulau, ya, passenger, transportation.
Kebon. Kebon ini. Pertanyaan bebas. Kalau kebun kan bukan rice, dia kan selain itu. Ya. Kalau kebun itu kayak tegalan itu juga. Oke, di sini ada farmer. Rice. Ada section itu kan jenjang. Artinya kan kayak apa? Seeds itu biji-bijian ya. Terus tengah alam biasanya hijau seperti itu. Terus kemudian Oh, ini oke, ada story agriculture, ancient object apa dia dalam oke, ada animals, terus ada aliens, animals ya, birds dan sebagainya. Oke ya, apa ketemu? Oke ya, kita di mana? Kita Jawa ya, apa terus apa Kini oke, makanan disiapkan dimasak dan akan dihidangkan. Terus ada stove, refrigerator, sini kayak pencucian. Ya, pencuci itu ya, kalau sudah pencuci itu ya, utensils ya, terus ada meals, desserts, ada ingredients buat makanan dan sebagainya ya. Ketemu basic di mana? Beach ya, di sini ada rice, beautiful, sweet play press, ada sun castle ya, ada pokok nah ada surfing, nah seperti itu ya, ada beach ya. Tempatnya besar, menampung kerumunan orang yang mampu olahraga atau entertainment events ya. Terus biasanya ada grand stage ya, thousand of seats. Terus kita bisa lihat beberapa ada events, konser, ceremonies ya. Maka jelas you like musim football match in the stadium, ada yang suka, ada yang football lover. Yes, Suka apa saja? Oh, ya. Kalau masakan juga laki-laki nama seperti apa? Kalau perempuan kan suka ini, kalau laki-laki apa nama seperti? Nama seperti atau perempuan dalam itu apa? Berpalah ini. Oke, sekarang oke, ada kata hospitality. Hospitality itu kayak apa? Hospital ya maksudnya. Kita itu kayak tempat-tempat yang gunanya untuk pariwisataan itu maksudnya ya. Terus di sini ada state revenue, ada rooms, clean, ada basic facilities, ya. Yes, ada hotel facilities, food service, nah rooms dan sebagainya. Ada kata laut, health, report of problem, protection. Ada investigation, infection sementara, layanan uji, police station, ya. Ya, is masuk in English, mas, ya, saya masuk dulu ya, yang bacanya mas ya. I'm quite respectful, ya. Muslims, prayers and other religious activities, ya. Kami regularly, momentum dan
besar. Apa tulisannya semua benar? Kayak building mana anak sendiri dalam sebuah gedung. Lupa ya. Simpel biasanya ya ada kafe, building, ya saya sering aliran Oke, kalau anak-anak play, enjoy, move, climb, swing, explore, interact, upload, friendship, ya. Oke, yang play itu. Garage. Garage ya. Garage. Ya, garage ya. Nah, di part of house ya, di sini ada gimana enjoy variety of foods in one shared area. Food style vendors, local dishes, international meals, together. Komunitas. Ada biasanya di dekat di malls, airports, and public space ketemu apa? Oh ya. Place where the legal case, judge, travelers, lawyers, witnesses, saksi. Usually status and format. Justice, ya, keputusan. Oh ya. Bisa sampai ya. Ada mesin, workers, production lines, products. Biasanya produksi, ya, factory, pabrikan, satu nggak bisa ya. Factory. Factory. Nah, work together, communication. Ada meetings, meeting operation, office based, computer, meeting tools. Office ada party misalnya. Tadi sudah, ini beautiful flowers. Biasanya flowers and floral arrangement ya. Flowers Oke, sekarang lagi next ya. Ada mirrors, chairs, tools, scissors, hand dryers, spesial juga ya, atau ya seperti itu. Nah, ya yang kita beras itu namanya karena kita bukan ya. Oke ya, jadi yang kita bahas kata keterangan tempat. Terus kata keterangan tempat diletakkan di mana? Kata keterangan tempat biasanya diletakkan setelah objek, jadi posisinya sama kayak tadi. Ya, misal I sit on the chair, I duduk di Jakarta, I study in the classroom, you borrow in the library. Jadi diletakkan setelah tempat atau setelah objek. Ya, misal I visit library, aku mengunjungi perpus, atau misal I read a book in the library. Nah, jadi seperti itu. Jadi boleh diletakkan setelah tempat atau setelah objek. Terus boleh dikasih keterangan yang lain, boleh dalam sebuah kalimat dia boleh beberapa jenis kata keterangan, misalnya sampai sebelum in the library of library. Yang perlu letaknya pas saya referensi itu harus sebelum ya, sebelumnya dia bebas. Saya akan menunggu di perpus di hari Jumat. Sudah waktu menunggu di tempat bebas, kalau ada nggak masalah. Ya, nah terus kita ada yang namanya terakhir adalah kata keterangan cara. Kata keterangan cara di sini fungsinya adalah untuk display ya. Jadi kata keterangannya ada sedikit berbeda dengan
berjalan dengan pelan. Ini cara jalannya pelan. Itu loh, berarti sulit banget. Berarti kan sulit ini cara jalan ya. Kita kalau masih gimana. Pelan itu juga banget. Berarti kan cara dia berarti dia cepat. Jadi ini cara kata kerja itu seperti apa? Sulit sekali itu punya apa? Bisa kok gimana? Bisa nggak pulang? Bisa nggak berjemur dan sebagainya. Sings beautifully, bernyanyi dengan indah. Jadi cara dia nyanyi. Ya, contoh orangnya, kalau orang itu cantik dan lebih ke cara bernyanyi, mungkin bagus, suaranya bagus, dan sebagainya. Jadi lebih ke cara. Jadi kata keterangan medal itu sudah kan sekarang biasanya. Misal, di inisiatif yang ketiga, dia akan dengan bahagia. John menulis dengan cepat, jadi artinya itu dengan titik-titik, dengan cepat. Oh, berarti cara dia menulis berubah. Or people usually drive slowly. Orang tua biasanya mengendarai kendaraan dengan pelan. Jadi cara dia mengendarai ya. Nah, jadi sudah tak sebentar beberapa ya. Nanti juga kita menambahkan aja misalnya yang sekiranya maksud kita katakan. Bisa kayak kata clearly dengan jelas, correct dengan benar. Ya, beautifully dengan cantik. Terus exactly dengan tepat, happily dengan bahagia. Misal diri happily forever. Kita hidup bahagia selalu. Terus kalau hari itu artinya sudah keras dia kan secara jelas. Aku belajar dengan keras. I work hard. Aku belajar bekerja dengan giat. Kayak kata fast ya. Ini saya tambahkan dari soal slowly. Slowly dengan keras. Slowly dengan lancar. I speak English slowly. Aku bicara bahasa Inggris dengan lancar. Honestly terus terang. I sing di bapak di Indonesia. Bicara sama kamu tidak sengaja. Apa dari otomatis misal the machine operates automatically. Bekerja secara otomatis. Kalau tidak automatically, misal the student study calmly, misal betul belajar dengan tenang ya. Bisa carefully hari-hari misal saya carefully aku naik motor secara hati-hati dan sebagainya. Jadi sudah beberapa sampel ya. Nanti tinggal diletakkan setelah ya atau setelah ini. Jadi aku opener boleh diletakkan setelah atau setelah dari situ selalu menarik dengan dia. Ya di atas panggung malam ini. Nah, boleh kita tambahkan semua. Boleh. Dekat, speeding. Mobil itu melaju dengan cepat misal on the street. Nah, boleh kita tambahkan juga boleh Pak. On the street ya, boleh. Nanti tambah sekarang langsung domestic and slowly. Lagi-lagi itu berbicara bahasa Inggris dengan pelan. Misal every day. Boleh itu boleh kita tambahkan frekuensi dulu ya. Asalkan kalau kita mau menerjemahkan berbagai bahasa Indonesia aja ya. Saya misalnya ini di permusuhan dari apa ya sudah banyak terus biasa. Tinggal yang nanti susunannya harus disesuaikan setelah the girl dance today walk beautifully on the stage today. The car runs quickly on the road every day. Mobil itu ya berjalan dengan cepat di atas jalanan setiap hari. I always want to be seriously in the living room in the midnight. Saya selalu menonton ini dengan serius di ruang tamu ketika malam hari misalnya. Jadi boleh kita mengembangkan manner ya, tempat atau waktu.
Selesaikan dulu aja ya, jadi biar enak ya. Oke ya, jadi ini sekalian kita bahas ini akan sesuai dengan kata keterangan tadi ya, biar nggak terlalu terpisah ya, biar masih ingat ya. Next baru kita selesaikan namanya kok introduction ya. Nah baru next kita ke introduction, habis itu kita langsung ke tes. Nah kita kesini preposition, nah ini masih dilihat materi kita nggak banyak sebenarnya, tapi masih dilihat dengan maksudnya itu bentar-bentar introduction adjective. Oke, biar nanti kemungkinan kita harus sebut tes. Ada sebenarnya preposisi alias kata tempat ya. Nah, di sini preposisi itu fungsinya biasanya preposisi itu dia lebih menempatkan verb, baik keterangan waktu, tempat ataupun metode. Tapi biasanya juga keterangan waktu atau tempat. Preposisi itu kayak kata ini. Gini ya, itu hanya untuk ini di sekitar tempat. Ada penggunaan ini. Kalau kan ada namanya preposisi waktu ya, ada preposisi tempat waktu. Nah, ini secara umum ini, kalau preposisi tempat itu biasanya dia lebih melekat pada keterangan tempat. Misal kalau kita ada sudah bahas nama public place ya, kayak misal museum, kelas, museum dan sebagainya. Nah, preposisi tempat itu ada penggunaan misal apakah kita menggunakan apakah atau menggunakan on. Nah, itu ya. Jadi kita di sini sebenarnya sudah ada catatan. Kita ke sini. Nah, penggunaan ini sama on. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tetap menggunakan kata tidak. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada penggunaan on. Karena kita menggunakannya itu biasanya mengalami tempat yang sudah spesifik. Ya, misal at the office, at home, at concert. Nah, itu biasanya dia tempatnya sudah spesifik. Untuk sesuatu yang memang sudah pasti, lokasinya sudah jelas. Ya, terus kalau ini tuh bisa untuk sesuatu yang sama kayak sebenarnya. Cuma dia intinya kalau tempat itu dia ada space, kita bisa masuk ke dalamnya, kita pakainya ini. Sama ini sebenarnya sama, ya hampir sama. Cuma ini tuh lebih luas, katakanlah di Betawi, di dalam kota, di dalam negara, nah di dalam bangunan. Nah kita bisa pakai in, juga bisa. Cuma kalau itu biasanya kayak nama negara. Nah ini Indonesia, in mana ya, jadi dia lebih general. Ya kalau itu dia lebih spesifik. Ya, nah cuma kalau yang pakai in, tapi tidak semua tempat itu kita ada solusi, kita bisa masuk ke dalamnya. Ya, ini hanya untuk tambahan info aja. Nah, kalau sesuatu yang terdiri dari permukaan, tetapi dia lebih di atas, ada table di atas. Jadi ketika oleh bentuknya di atas nanti ada lagi yang lain. Kita pakai nama. On the table, on the floor, on the mat, on the chair. Dan kalau bentuk pasti ada langsung on the chair. Tidak ada istilah jarak dalam konstruksi. Seperti itu ya, hanya untuk tambah saja ya, adding on. Kita akan menggunakan adding on beberapa kali misalkan tidak semuanya sebenarnya ya. In the office, kalau pasar pembukaan, kalau tempat public space kita bisa pakai kata in. Kalau bisa bersifat on. Ya, kalau daerah, desa, kampung, negara, kota, pakai in. Tempat bisnis ya. Kalau buat industri umum sebenarnya juga spesifik ini lebih luas, lebih general. Maksudnya tidak harus nanti ada dasar. Terus ini, ya penggunaan preposisi tempat. Kalau kata masih tiga ya. Terus ini, terus saya menggunakan sama itu sesuatu yang biasanya dengan tadi tempat di atas
Misal ini buku ada di on ya. Terus jam ada di kalau bukan pasti above. Nah, terus sleeping on the sofa. Meja ada di terus flying the bird above. Terus kunci ada di laci. Oh, bisa kamu buka ini sini ada laci ya. Saat above. Lampu on ya. Student seat is the option. Standing fan. Kalau tidak ada sama alam-alam ya, itu pasti pakainya apa? Banyak kita benar. Terus kalau tadi tempat under sama below sama under itu kayak on, tapi di bawah nempel itu under. Kalau below itu di bawah, tapi dia nggak nempel, jadi kayak suhu itu di bawah pertama. Kita pakainya below ya. Jadi under itu posisinya nempel. Bawahnya, tapi kalau belum udah nggak nempel, dan bawahnya itu biasanya kayak suhu berapa derajat di bawah berapa. Itu udah ada semua sih. Misal misal nempel buku, bag, botol, kaitan sama alam-alam, maka dia belum. Terus 56 dia fish, ikan seperti belum. Mouse terus ya dia ada terus picture kalau ada gambar-gambar menggantung dia adalah video ya gambar lukisan gambar jam pasti video itu ada semua terus di sini under dua under is under bukan people below khusus under ya kunci juga under 8 temperatur ya suhu below under besar below alam-alam below selebihnya dia pakai hanya untuk nambah saja sebenarnya karena dia bentuk kata apa dari itu kata empat ya kayak misal ini juga diletak posisi misal ya ini ya bisa kayak kata di high notice behind belakang in front of di depan next to di samping ya between di antara clear itu juga from itu di atas agak menayang ya kalau tadi on di atas dia nempel ini itu di dalam below itu tadi di bawah ya below itu di bawah nggak nempel under itu nempel itu ya kayak misal ini infrared di depan, dia di belakang, di antara, di sekitar, berlawanan, melewati, next itu bisa di samping, langsung di antara. Di antara ini posisi kalau begitu kiri kanan, tapi kalau masuk kiri kanan, depan belakang, bagian tengah-tengah itu masuk semua. Kayak misal ini ya, di atas nempel, bisa di samping atau di atas agak menayang, ini di antara ini di dalam itu. Kalau di depan behind under itu nempel dia itu tetap ya kedua nggak ini masuk ke ini kedua nggak jadi tetap nggak masuk kayak jalan kedua kan dari kalau kedua nggak jadi ya maksudnya kayak gitu langsung masuk ini jalan kedua apa ini maksudnya Apa nih ayo kucing balik di kamar. Tapi kan kucing juga ini satu ya. Langsung aku mau harga status. Kukira gambar ya. Siapa ya? Saya ayo. Nanti kalau kita ingin menuliskan tentang ini di mana ya? Ya sudah nanti kita lihat posisinya saja di buku di atas meja, dan book is on the table. Kalau buku di atas meja, maka book on the table. Ya, terus mungkin di dalam kelas ada berstudent saat di kelas karena cara pakainya atau enggak pakainya is. Ya,
possibility. Kunci ada di pikiran. You are in my heart, I am in your heart. Seperti itu ya. Jadi udah terus kita udah ya, posisi ya. Kalau gunanya tebal pakai selalu sama pakai. Seperti itu. Nah, misal, oke. Di sini yang ini kira-kira dikasih keterangan apa? Preposisi apa? In. Kalau ini. Apa? Oke, apa ya? Oke ya. Satu. In. Oke, dua. Apa? Oh, oke, tiga. Oke, empat. Oke. Tengah-tengah. Oke, lima. That is in the box kan? Ya. Oke, terus ini, yang pasukan cermat ya. Tak satu begini. Oke, ya bisa di mana? Oke ini ya kita Sampai sampai di antara titik ini ya. Terus tiga ada apa jendela dimana suka ya terus di mana atas Sampai. oke bisa ya next ya yaitu sabjis ini sembilan itu kakek begitu kakek ini ada delapan di mana kamu oke kamu di bawah kan terus Rofi itu piala di mana yang bisa di mana yang itu mesti sebenarnya terus 11 word finding terus dua ikan di mana yang mangkok oke soal ini sekarang ini saya pastikan dulu ya, saya perhatikan benar. Kalau nanti jelas spesifik itu spesifik boleh secara luas boleh ya. Intinya ada ini ketika ada nama desa, tempat, negara, kota, atau negara yang bukan bisa itu di dalamnya kita pakai ini. Ya, jadi lebih luas dari S. Terus kalau itu sesuatu yang ada di atas ya, ada permukaan, jadi ada tulisan itu nempel. Nah, sekarang kita ke waktu. Kapan kita menggunakan on kalau di keterangan waktu ya. Nah, misal kalian mau menuliskan misal saya tadi di sini tanggal sekian. Atau dalam bahasa Indonesia pakai ini, tapi dalam bahasa Inggris ada spesifikasinya ya. Jadi itu harus diperhatikan, bisa pastikan keluar ya. Nah, satu deskripsi, itu mengacu ke siapa? Ya, mengacu ke IMF, spesifik hari, waktu-waktu tertentu, waktu-waktu liburan. Ya, jadi ada jam, terus afternoon, evening, night, afternoon, morning, ya, dan sebagainya. Terus di waktu-waktu liburan, perayaan liburan di Inggris itu pakai F. Kalau ini mengacu ke tahun bulan, ya bulan bisa in Januari bukan Januari, tidak bisa in January, in December, berarti nama bulan. Terus nama tahun itu maksudnya nama musim hujan, musim ya in winter, in summer, in spring, dan sebagainya. Atau
ya. Ketika ada musim, oke, ini kan ada lebih bukan ya, teman-teman sekali lagi. Bagian dari hari ini dengan dipakai kata the pakai the ini, tapi kalau adanya at morning or just hari saja. Oke, ketemu satu, dua, hari. Nicola
Aisyah. Oke, Baik. Fadila. Febrian. Herdi. Keisha. Raga. Dua ya. Marco. Oke, Arif. Oke, Salma. Salma. Oke, Sufa. Farel. Para siapa? Ada sekanya. Oke, Sufa. Ada. Tiga.